Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI, baik yang ada di dalam masjid ataupun yang sedang menyaksikan live streaming FB LKI atau YouTube LKI Lamongan, semoga Allah cintai dan Allah berkahi. Alhamdulillah, kita ucapkan pada malam hari rasa syukur kita kepada Allah atas begitu banyak kenikmatannya yang diberikan kepada kita, dan kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita gunakan pada malam hari ini, yaitu nikmat iman dan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Dengan nikmat iman kita bisa dari rumah menuju rumah Allah untuk melakukan sholat maghrib dan diteruskan dengan kajian tafsir yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Izul Islam. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kita langsung saja kepada pemateri atau Ustadz Fatih. Kepada beliaunya Ustadz Fatih kami persilakan, dan nanti disimak yang maksimal ya, yang sungguh-sungguh, dan kalau tidak paham bisa ditanyakan di session tanya jawab. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kirami wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini Allah kembali memberikan kita berbagai pintu nikmat, baik nikmat iman, nikmatul Islam, maupun nikmat-nikmat yang bersifat duniawi, sehingga kita bisa berkumpul dalam satu majelis yang mulia, yakni majelis ilmu. Semoga usaha yang telah kita upayakan dalam hadir dalam majelis ilmu ini semuanya mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit banyak tentang tafsir atau makna dari surat Al-Baqarah ayat 142 ya. Awal daripada juz 2 yang pada pertemuan lalu kita jelaskan bahwa tema yang diangkat pada beberapa ayat berikut
adalah tema tentang pemindahan arah kiblat. Sebelum kita masuk kepada pembahasan atau penjelasan ayat ke-143, saya minta dibaca kembali agar kita semakin faham ya terhadap ayat yang akan kita pelajari ini. 143 dibaca mulai dari 142 dan 143 kembali bersama artinya. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka kaum muslimin dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Baik, barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat 142 Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang protes atau perkataan orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang musyrik akan syariat pemindahan kiblat yang disyariatkan kepada kaum muslimin. Kalau pada ayat 142 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pertanyaan mereka, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apa yang menyebabkan kaum muslimin berpindah dari kiblat yang sebelumnya mereka menghadap kepadanya. Maka pada ayat 143 ini Allah memberikan jawabannya. Pada ayat 143 ini Allah memberikan jawabannya. Sekali lagi, kalau di ayat 142 itu Allah menerangkan tentang pertanyaan orang-orang Yahudi, orang munafik dan orang musyrik yang bertanya kenapa kaum muslimin pindah kiblatnya, maka di 143 ini Allah memberikan jawabannya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalik, dan demikian pula, ja'alnakum, kami jadikan,
atau kami telah menjadikan kalian ummatan, satu umat, wasatan, yang pertengahan. Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, dzukira fi hadhil ayati as-sabab al-mujib li hidayati hadhil ummah. Pada ayat 143 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab yang mewajibkan umat ini itu berdiri di atas hidayah. Sebab yang menjelaskan bahwasanya umat ini itu berdiri di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Umat apa yang dimaksud? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh Ustaz, hubungannya apa? Kok tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya umat ini berada di atas hidayah? Atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab kenapa umat ini berada di atas hidayah? Padahal sebelumnya itu tidak disebutkan, tidak disebutkan sebab. Para jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, coba dilihat di ayat 142 yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini dikatakan oleh para ulama tafsir, ada hubungannya erat dengan ayat setelahnya. Ada hubungannya erat dengan ayat setelahnya. Apa hubungannya? Wa kadzalika ja'alnakum, dan demikian pula. Demikian pula apa? Sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, maka demikian itu pula Allah jadikan umat Rasulullah ini ummatan wasatah. Artinya apa? Artinya umat yang Allah jadikan sebagai umat wasatan, umat pertengahan ini adalah umat yang diberikan petunjuk. Coba para bapak dan ibu diperhatikan kata kadzalik. Kadzalik, demikian pula. Kalau kita perhatikan kata kadzalik, demikian pula, itu kan nggak mungkin berada di awal kalimat. Pasti ada ungkapan sebelumnya yang mana menunjukkan ungkapan setelah kadzalik itu seperti ungkapan sebelum kadzalik. Iya atau enggak? Nggih. Bersambung, artinya bersambung. Sebagaimana Allah berikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, maka sebagaimana itu pula Allah jadikan kamu umat yang pertengahan. Artinya apa? Yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kata kum di situ, ja'alnakum di situ adalah para sahabat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan demikian pula kami jadikan kalian ummatan wasatan. Imam As-Sa'di berkata, ay adlan khiyaran. Wasatan ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah itu ada dua makna. Yang pertama adalah al-adlu, yakni al-adl, adil ya. Yang kedua adalah khiyaron. Khiyaron itu terpilih ya, atau bisa diartikan baik ya. Jadi yang pertama al-adlu, adil, kemudian khiyaran, baik ya. Baik.
ummatan wasatan, umat yang pertengahan adalah umat yang adil dan umat yang terpilih. Wa ma'adal wastu, adapun umat yang selain umat pertengahan, fa atrafun dakhilah tahtal khatar, maka mereka adalah umat-umat yang masuk dalam garis kekhawatiran, ya, dikhawatirkan, garis bahaya, ya. Ibarat kalau kita berada di tengah, kemudian di samping ada jurang, di samping ada jurang, maka yang paling selamat adalah pertengahan, ya, yang adil, yang di tengah. Faja'alallahu hadhil ummah wasatan fi kulli umuriddin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat ini wasatan, pertengahan, adil, terpilih. Di dalam apa? Nah, ini catatan bagi kita, ada tafsiran bagus dari beliau. Umat yang wasat, umat yang pertengahan, satu kata beliau, dalam hal fi kulli umuriddin, dalam setiap perkara agama. Yang pertama, dalam setiap perkara agama. Jadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah umat yang adil, umat yang moderat, umat yang pertengahan, menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya, dalam semua permasalahan agama, baik dalam ibadah, baik dalam halal haram, menaati halal haram, ya, baik dalam hal sedekah, ya, baik dalam hal akidah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Wa wasatun fil anbiya, yang kedua, yang dimaksud umat ini sebagai umat pertengahan adalah umat yang tengah-tengah dalam mensikapi para nabi. Umat yang pertengahan dalam mensikapi para nabi. Bagaimana sikap pertengahan dalam mensikapi para nabi? Umat Islam itu kalau menyikapi para nabi Allah, mereka itu tidak ghulu, tidak berlebihan, dan juga tidak meremehkan. Kenapa kok gitu? Karena ada umat, ya, yang mana mereka berlebihan dalam mensikapi nabi. Seperti siapa? Orang-orang Nasrani. Mereka yang menganggap Nabi Isa alaihi salam sebagai anak Allah atau sebagai Tuhan, sampai mereka menuhankan Nabi Isa alaihi salam, tapi tidak juga meremehkan sebagaimana orang-orang Yahudi meremehkan Nabi, yang mana sejarahnya orang-orang Yahudi sampai membunuh para nabi mereka sendiri. Yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin, mereka membunuh para nabi itu tanpa hak. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, dan tidak mau menerima syariat kecuali syariat Nabi Musa alaihissalam. Sampai syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mereka tolak. Maka umat pertengahan, kata beliau, wasatun fil anbiya, kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang pertengahan dalam mensikapi para nabi. Ustadz, bukannya umat Nasrani sekarang juga umat Rasulullah? Bukannya umat Nasrani, umat apa namanya, Yahudi, kemudian dan agama-agama yang lain selain agama Islam juga bukannya mereka termasuk umat Nabi Muhammad? Apakah mereka tidak disebut sebagai umat pertengahan? Wong mereka hidup setelah atau ya, di zamannya Nabi Muhammad dan setelahnya. Kita ini umatnya Nabi Muhammad enggak? Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Orang kafir situ umatnya Nabi Muhammad enggak? Umatnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, terus bagaimana? Apakah mereka juga disebut pertengahan? Ya enggak. Ya. Karena yang dimaksud di sini Syekh Utsaimin, beliau menafsirkan ya, kata ummatan, umat di sini terbagi jadi dua. Ya. Umat di sini terbagi jadi dua. Yang pertama ummatul ijabah. Ya. Ummatul ijabah. Ummatul ijabah. Yang kedua ummatud dakwah. Ummatul ijabah yang kedua adalah ummatud dakwah. Umat ijabah itu adalah umat yang yujib, mereka ini menjawab dakwah Nabi, menerima dan menyambut dakwah Nabi, dari kata ijabah ya. Tapi kalau ummatud dakwah, mereka baru menerima, belum tentu mereka baru menerima dakwah, belum tentu mengambilnya ya. Baru disampaikan kepada mereka dakwah, tapi belum tentu mereka mengimaninya, belum tentu mereka mengambilnya. Nah, orang-orang muslim mukmin ya, di zaman kita ini sampai nanti zaman para sahabat ya dahulu, itu termasuk umat ijabah yang beriman. Sedangkan orang-orang selain mukmin itu termasuk umat dakwah, umat yang masih perlu didakwahi. Nah, ummatan wasatan tentunya yang dimaksud di sini kata beliau Syekh Utsaimin adalah umat yang ijabah. Ya. Umat yang ijabah, umat yang menerima dan mengimani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasatun fil anbiya, yang kedua pertengahan itu dalam hal mengimani para nabi ya. Baina man ghala fihim kan nasara wa baina man jafahum kal yahud ya. Bukan termasuk orang Yahudi yang meremehkan nabi, dan juga tidak termasuk seperti Nasrani yang terlalu berlebihan kepada para nabi ya. Yang ketiga kata beliau wasatun fis syariah ya. Umat yang pertengahan itu kata beliau yang dimaksud adalah umat yang pertengahan dalam hal syariat, mensikapi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Kalau umat Yahudi, umat Nasrani, mereka bukan umat pertengahan dalam mensikapi syariat. Ada di antara mereka yang gulu dan ada yang meremehkan dalam syariat ya. Orang-orang di sini beliau jelaskan ya, la tahdid wa tashdidatil yahud, tidak seperti orang Yahudi yang mereka itu keras ketat dalam masalah syariat, wala tahawunin nasara, dan tidak sebagaimana orang Nasrani yang mereka juga terlalu meremehkan. Kalau tadi dalam masalah para nabi, orang Yahudi meremehkan, orang Nasrani berlebihan. Kalau dalam masalah syariat, orang Yahudi berlebihan, orang Nasrani meremehkan. Penjelasan beliau bagaimana meremehkannya, fi babit taharati wal mata'im, seperti contoh dalam hal kesucian dan dalam hal makanan ya. Orang-orang Yahudi dalam hal kesucian, mereka terlalu berlebihan ya. Sampai mereka berkeyakinan bahwasanya najis itu tidak bisa dihilangkan dengan air ya. Disebutkan juga dalam tafsir, najis itu tidak bisa disucikan dengan air. Sebaliknya orang Nasrani meyakini bahwasanya tidak ada batasan ya. Orang kafir mau istinja, dia pakai tisu masih ada tetesan najisnya, atau istinja pakai air, tidak ada
batasan. Orang-orang Yahudi dalam masyarakat mensikapi wanita haid misalkan. Dahulu pada zaman Nabi SAW, ya, disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dulu orang-orang Yahudi itu kalau ya istri-istri mereka itu mengalami haid, langsung mereka i'tazalu wala yu'akiluhunna, tidak mau mendekati mereka, tidak mau ngajak makan, pokoknya dianggap najis. Dianggap najis. Sebaliknya orang-orang Nasrani yang nggak pandang mau haid, mau nggak haid, mau hubungan sama mereka, mau nggak hubungan, ya. Ada yang satu sisi terlalu ketat, yang satu sisi terlalu meremehkan. Nah, umat Islam berada di pertengahan antara itu semua, ya. Ya, tidak boleh kemudian berhubungan, diharamkan berhubungan, tapi kemudian tidak juga menjauhi secara total. Islam memuliakan wanita. Ada batasan-batasannya dalam ilmu fikih, ya. Makanya ummatan wasatan di sini adalah umat yang pertengahan dalam hal ibadah, dalam hal syariat juga, ya. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, ya. Dari sini kita bisa mempelajari, ya, bahwasanya umat, ya, atau orang yang baik, ya, adalah orang yang dia bisa berada di titik tengah, ya, adil, ya, dan kemudian sempurna dalam menjalankan sesuatu, ya. Dalilnya apa? Ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat yang mendapatkan hidayah adalah mereka umat yang pertengahan, ya. Artinya apa? Kalau orang itu kok punya sifat adil, ya, sifat tengah, sifat khair, sifat baik, ya, dia bisa menegakkan keadilan, dia bisa, ya, bersikap tengah-tengah, tidak hulu maupun tidak meremehkan, mereka ini adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para sahabat dahulu, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga diberikan petunjuk, ya, daripada mereka orang-orang Yahudi yang terlalu keras dan orang-orang yang Nasrani yang terlalu ketat. Taib. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, ya. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi, ya, atas perbuatan manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini, umat ini adalah umat yang pertengahan, umat wasata, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya diantaranya karena salah satu tujuan, ya. Karena salah satu tujuan. Apa diantara tujuannya? Agar umat ini itu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti menjadi saksi atas perbuatan umat ini. Dalam sebuah hadis, ya, ini juga dulu terdapat, ya, dari pembicaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, bahwasannya di hari kiamat nanti, fil akhirah, para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ini, mereka akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian didatangkan pula umat-umat mereka,
umat-umat para nabi tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya kepada umat-umat tersebut, wahai para hambaku, apakah sudah tegak hujah bagi kalian? Apakah kalian sudah menerima dakwah dari para nabiku sehingga sudah tegak hujah bagi kalian? Maka mereka, di antara mereka ada yang menjawab, ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Ya Allah, kami tidak didatangi oleh satu nabi pun, kami tidak didatangi oleh orang yang memberikan peringatan. Saat itulah kemudian Allah menanyakan kepada nabi, di antaranya Nabi Nuh alaihi salam, wahai Nuh, hal ballaghta, apakah kamu sudah menyampaikan dakwahku? Kata Nabi Nuh alaihi salam, saya sudah menyampaikan dakwah saya. Nah, kalau kondisi seperti ini, ada persengketaan seperti ini, maka butuh saksi, ya, butuh saksi. Nah, siapa saksinya? Nah, ternyata di akhirat nanti umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang akan menjadi saksi. Wahai Nuh, siapa saksimu kalau kamu sudah menyampaikan dakwah kepada mereka? Ya. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam berkata, saksiku adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad sendiri. Didatangkanlah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian bersaksi bahwasanya para nabi itu telah mendakwahi kaumnya? Akhirnya kita umat Rasulullah kemudian mengatakan, kami bersaksi ya Allah bahwasanya para nabi itu telah mendakwahi kaumnya. Dalam sebuah riwayat kemudian ditanya, lalu siapa saksi atas kalian ini? Siapa saksi atas kalian? Apakah omongan kalian itu betul ataukah bohong? Siapa saksi bahwasanya kalian itu benar? Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saksi bagi kalian. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah. Ini menunjukkan bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang mulia. Umat yang mulia dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya sendiri kita istimewa itu karena ngikut dari kemuliaan dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalau enggak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersaksi atas kita ini? Siapa yang bersaksi atas kita ini? Makanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan bersaksi atas kita bahwasanya umatku ini ya Allah perkataannya benar. Ini yang kalau kita lihat dalam sejarahnya, Ibnu Mas'ud itu ya pernah membacakan ayat ya surat Ali Imran, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika Ibnu Mas'ud membaca ayat ini, Rasulullah SAW cukup wahai Ibnu Mas'ud, beliau Rasulullah SAW menangis. Ya, Rasulullah SAW menangis. Ya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin, maka bagaimana jika kita datangkan setiap umat itu dengan saksinya? Wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Rasulullah nangis. Nangisnya kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi saksi umat ini adalah umat yang baik. Kok ada umatnya yang kemudian masuk neraka? Kok ada umat yang kemudian tersesat? Kok ada umatnya yang kemudian nyeleneh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nangis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi saksi atas umatnya. Meskipun di sini umat tadi adalah umat mukminin, ya. Kok ada umatnya yang kemudian diazab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih, ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah,
ya, ini menjadi penting bagi kita ya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah di antaranya kenapa kok disebut pertengahan? Dari tadi penjelasan Imam As-Sa'di, pertengahan karena tidak berlebihan dalam masalah syariat, tidak berlebihan dalam masalah para nabi, enggak berlebihan dalam masalah ibadah. Tapi juga umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertengahan di antara derajat para nabi dan umat-umat yang lain. Kalau dihitung-hitung umat Rasulullah kita ini ya, derajatnya berada di bawah para nabi, tapi di atasnya umat yang lain. Meskipun umat yang lain itu adalah umat para nabi dahulu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah nanti ketika masuk surga ya, ketika hamba-hamba Allah ini berbondong-bondong mau masuk surga, maka yang pertama kali masuk surga sinten? Orang yang pertama kali masuk surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti siapa? Para nabi. Para nabi itu, para nabi diikuti. Setelah para nabi siapa? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah SAW dulu sebelum umat para nabi terdahulu. Umat Rasulullah SAW dulu sebelum umat para nabi terdahulu. Para nabinya sudah masuk. Tapi setelah para nabi bukan umatnya dulu yang masuk, tapi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, nahnu al-akhirun al-awwalun. Nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita ini generasi yang datang di akhir, tapi juga di awal. Maksudnya apa? Datangnya di dunia itu di akhir, tapi nanti masuk surga di awal. Itu masya Allah. Naudzubillah min dzalik ya. Allah taala alam ya. Gak ada yang terdek. Iya, makanya hati-hati juga ya. Kalau status umat Nabi ini kok kemudian diselewengkan, diremehkan, ya justru sebaliknya ini. Naudzubillah. Nah, ini keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah ya. Dari sini kita juga bisa mengambil ya, para ahli fikih itu juga menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa orang yang berhak menjadi saksi itu adalah orang yang adil ya. Orang yang berhak menjadi saksi adalah orang yang adil. Dia tidak gegabah, punya ilmu ya. Di antara makna al-adlu itu punya ilmu ya. Sa'di rahimahullah punya ilmu dan juga orang-orang yang baik, artinya tidak fasik ya. Orang-orang yang ahlu ta'ah, bukan ahlul maksiyah. Orang yang layak menjadi saksi adalah orang-orang yang adil, dan itu tidak bisa disangkal ya. Makanya kalau ada yang kemudian menyangkal, menolak umat ini itu menjadi saksi, jawab saja dengan kalimat setelahnya, wa yakunar rasulu alaikum syahida ya, wa yakunar rasulu alaikum syahida. Umat ini menjadi saksi itu sudah distempel, sudah disahkan sama Nabi ya, sama Nabi. Syaratnya tadi wasaton ya, distempel sama Nabi bahwasanya umat ini itu cocok jadi saksi. Siapa yang ditempel? Wa yakunar rasulu alaikum syahida, Rasulullah yang bersaksi. Rasulullah SAW yang bersaksi bahwasanya umat ini pantas menjadi saksi. Azan dulu atau azan dulu? Ayo.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Baik, kita lanjutkan. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Agar kalian menjadi saksi atas manusia di akhirat dan Rasulullah SAW menjadi saksi atas kalian. Tafsiran yang pertama tadi, umat Nabi SAW akan menjadi saksi di akhirat atas dakwah para nabi dahulu, bahwasanya mereka sudah mendakwai kaumnya masing-masing.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pula dalam sebuah hadis ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwasanya di samping umat ini akan menjadi saksi atas dakwahnya para nabi terdahulu, umat ini pula akan menjadi saksi atas perbuatan antara satu dengan yang lainnya ya. Dan ini sudah dimaklumi. Jadi litakunu syuhada'a 'alan nas ya, itu di dunia maupun di akhirat ya. Kalau di dunia ini kalau terjadi persengketaan ya, maka di dalam syariat Islam ada syahid ya, ada saksi, bahkan harus didatangkan saksi. Nanti di akhirat ya, kezaliman, kemudian pertikaian yang nanti akan dibalas oleh Allah juga nanti akan didatangkan saksi ya. Termasuk kebaikan yang kita miliki ini ya, kebaikan yang kita miliki ini ketika ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada saksi-saksi di antara manusia yang lain ya, sahabat-sahabat kita ya, orang-orang terdekat kita yang mereka juga akan menjadi saksi bahwasanya orang ini sudah beramal soleh, orang ini berjamaah sama saya, orang ini ta'lim sama saya. Makanya dalam riwayat Imam Muslim ya, pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini datang jenazah ya, jenazah, kemudian para sahabat yang ada di sekelilingnya ini menyebutkan kebaikan-kebaikannya ya. Dzukira lahu al-khair, kebaikan-kebaikan orang yang meninggal ini disebut, orang ini baik, orang ini baik, orang ini baik. Apa kata Nabi SAW? Wajabat, 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 sungguh wajib, sungguh wajib, sungguh wajib. Datang lagi jenazah ya, jenazah, kemudian orang-orang sekeliling menyebutkan bahwasanya orang ini tidak baik, orang ini enggak baik, orang ini enggak baik ya. Apa kata Nabi? Wajabat, wajabat, wajabat. Akhirnya Umar bin Khattab tanya, wahai Rasulullah, kenapa kok jenengan sebutkan kalau ini wajabat, kalau ini juga wajabat? Apa kata Rasulullah SAW? Kalau orang-orang yang baik ini adalah wajabat lahul jannah, wajabat lahul jannah, wajabat lahul jannah. Dia wajib masuk surga, wajib masuk surga, wajib masuk surga. Kalau orang yang buruk ini wajabat lahun nar, dia terancam masuk neraka, terancam masuk neraka, terancam masuk neraka. Antum syuhadaullahi fil ard, dan kalian adalah saksinya Allah nanti ya di bumi ya. Maksudnya kalian yang sekarang berada di bumi ini adalah saksinya Allah nanti pada hari kiamat ya. Makanya kita ini Pak, Bu sekalian ya, kita dituntut ya untuk berkawan, berkomunitas dengan komunitas yang baik-baik ya. Komunitas yang nanti memang akan bersaksi di hadapan Allah ini tentang diri kita ya. Bukan karena kita ingin sekarang pengen dilihat orang, bukan ya, bukan, tapi memang karena semua manusia ini akan menjadi saksi ya. Baik, kita lanjutkan, kita akhirkan sampai ayat ya. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang kamu menghadap kepadanya. Maksudnya di sini adalah kata As-Sa'di Baitul Maqdis ya, Baitul Maqdis ya. Berarti kiblat yang sebelumnya ya, kiblat yang sebelumnya. Tujuannya illa lina'lam, kecuali agar kami mengetahui man yattabi'ur rasul, orang-orang yang mengikuti Rasul ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwasanya ayat 143 ini berisi jawaban dari ayat 142, pertanyaan orang-orang kafir. Kenapa orang-orang mukmin memindah kiblat mereka, berpindah kiblat? Allah jawab, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, kami tidak pindah kiblat, tidak menyuruh orang-orang mukmin pindah kiblat, mereka enggak akan pindah kiblat illa lina'lam, kecuali agar kami tahu siapa di antara mereka yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Ini faedahnya para jamaah sekalian, ya. Kaum mukminin kita sebagai umat Islam ini memang terkadang Allah uji dengan syariat yang ada. Ya. Bentuk ujian Allah kepada kita untuk mengetahui keimanan kita itu terkadang datang dalam bentuk syariat yang ada. Entah itu hal yang haram harus dijauhi atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya. Karena seperti yang saya bilang kemarin, kadang-kadang ada rasa berat dalam kewajiban tertentu, kadang-kadang ada rasa berat dalam meninggalkan keharaman tertentu. Ya. Orang yang berkecimpung dalam harta, misalkan dalam bisnis, dia diuji dalam masalah keharaman riba. Sulit atau enggak? Bagi orang yang biasanya tidak berbisnis, biasa-biasa saja mungkin. Tapi ketika dia berkecimpung dalam bisnis, ujian itu sehari-hari dia temui, dia akan berat. Disitulah Allah uji keimanannya dia. Man yattabi'ur rasul, siapa yang tetap mengikuti Rasul. Dan ini menjadi bukti orang yang komitmen kepada sunnah Nabi pasti akan diuji, ya. Pasti akan mendapatkan ujian dan tidak akan tidak untuk mengetahui keimanannya dia. Ya. Jadi sunnah Nabi, sunnatullah, orang yang mengikuti Rasulullah pasti mendapatkan ujian. Kalau dia lolos, dia akan menjadi umat yang tuhtada tadi, ya, yahdi man yasha ila siratal mustaqim tadi, umat yang mendapatkan petunjuk, ya. Illa lina'lama may yattabi'ur rasul. Para sahabat sendiri ketika datangnya arah perintah pindah kiblat, mereka ada yang di antara kaum muslimin ada yang pindah agama atau enggak. Di antara mereka ada yang sampai keluar atau murtad dari agamanya, ya, yang lemah-lemah keimanannya. Ya, kalau para sahabat yang kuat keimanannya enggak. Di antara mereka kaum muslimin ada yang pindah keimanannya, meragukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengatakan, yang akhirnya menjadi orang-orang munafik, dan mereka mengatakan, apa yang dilakukan oleh Muhammad, satu hari kiblatnya ke sana, beda hari kiblatnya ke sana, pelin-pan, wah sih enggak benar, bingung, ya. Tapi orang mukmin kan enggak demikian, ya. Orang mukmin apa yang Allah katakan, sami'na wa ata'na. Baik. Illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibayh, agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dari siapa yang berbalik, ya, ala aqibaihi, ke arah belakang, ya. Dari siapa yang berbalik ala aqibaihi, ke arah belakang. Imam Ibnu Utsaimin, ya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika beliau menjelaskan tafsir dari ayat ini, beliau menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan orang yang berpaling dari ajaran Nabi, mereka adalah orang yang terbelakang. Orang yang berpaling dari ajaran Nabi adalah mereka orang yang terbelakang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan mimman yanqalibu ala aqibaih, dari orang yang berpaling ke arah belakang, ya. Mereka itu arahnya ke belakang, terbelakang, ya. Nah, siapa yang terdepan? Yang terdepan adalah wayattabi'ur rasul, mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang komitmen. Yang komitmen. Karena di sini kita ambil faedahnya bahwasanya yang dinamakan terdepan, maju, berkembang, ukurannya bukan materi, ya. Ukurannya bukan kecanggihan duniawi. Ya, dalam kacamata ini nggih, ridhoan Allah Subhanahu wa taala.
akan tetapi ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Akan tetapi mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau patokannya adalah trending modern zaman sekarang, ya, kemajuan teknologi, maka nanti agama ini akan hilang. Wong dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendapatkan risalah mendakwahkan agama Islam. Awalnya dulu kan, ya, orang-orang sebelum datangnya risalah Islam, mereka kan ada yang nggak pakai baju, ya. Wong tawaf saja wanita-wanitanya nggak pakai baju, ya. Rambutnya dipakai untuk menutupi dada-dadanya. Kita pikir dalam benak kita, orang seperti itu terbelakang atau enggak? Orang-orang nggak pakai baju itu terbelakang, iya enggak? Orang-orang di hutan mereka nggak pakai baju, ya, otomatis kita berpikir mereka ini terbelakang, ya. Ketika mereka terbelakang, Allah Subhanahu wa taala datangkan syariat Islam. Allah tutupi itu aurat, ya. Allah berikan kemajuan, ya, dengan Islam, kejayaan dengan Islam, ada jilbab, ada syariat, dilarang khamr, dilarang zina dan yang lain-lain, ya. Jaya Islam terus berjaya bertahun beratus-ratus tahun, datanglah kemudian, ya, pikiran-pikiran yang kemudian melawan Islam, merubah pikiran kaum muslimin, diarahkan ke pemikiran barat lagi, orang-orang kafir lagi, ya. Akhirnya di benak kaum muslimin, oh, nggak pakai jilbab itu baik, misalkan. Oh, pakaian ketat itu biasa sebagaimana orang-orang sana. Loh, berarti kembali ke belakang lagi, ya. Karena apa? Dulu Islam datang membawa kejayaan dengan menutup aurat. Lah ini dibuka lagi, balik ke belakang lagi, ya. Ini mimman yang qalibu ala aqibai, dari orang yang berbalik ke belakang. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa in itu aslinya innahu, ya. Wa innahu kanat, dan sesungguhnya pemindahan kiblat itu kanat adalah lakabiratan, kata beliau As-Sa'di, la thaqilatun syaqqatun, adalah hal yang berat, ya. Syaqqah sama berat, ya, besar, berat, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali atas orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, illa 'alal ladzina hadahum wa manna 'alaihim bil iman, kata beliau As-Sa'di, kecuali orang-orang yang Allah berikan petunjuk dan Allah berikan kepada mereka keimanan, ya. Nah, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa syariat yang tadi kadang dirasa berat sebagian orang atau bahkan kita sendiri, itu akan terasa mudah kalau keimanan itu tertancap kuat dalam diri kita. Syariat yang Allah berikan, entah itu sulitnya menghindari riba, sulitnya menghindari pandangan yang haram, ya, sulitnya menghindari perkataan yang kotor, itu akan sangat mudah dilakukan bagi mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Lah kita ini umat yang mendapatkan hidayah atau enggak? Kita ini umat yang mendapatkan hidayah atau enggak? Naam. Hidayatul irsyad wa taufik, alhamdulillah kita mendapatkan hidayah, kita muslim. Permasalahannya adalah bagaimana kita menjaga hidayah ini, ya. Orang yang bisa menjaga hidayah ini, insya Allah dia akan semakin kuat, ya, keimanannya kuat dalam menerima syariat. Tapi orang-orang yang ketika Allah berikan hidayah kok dia enggak mengurusi hidayah ini, enggak ngopeni, enggak melestarikan hidayah ini, ya, dia abaikan, dia maksiat, ya lama-lama akan berat, ya. Lama-lama akan berat, ya. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali orang-orang yang
Allah berikan petunjuk. Nah, di sini coba dilihat para jamaah sekalian, ya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata hada. Nggih. Hada niku fa'il, hada niku fi'il, nggih. Fa'ilnya adalah Allah, ya. Hada niku memberikan petunjuk. Yang memberikan petunjuk siapa? Allah. Berarti hidayah itu milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini menunjukkan bahwa dalam tafsiran beliau, ini menunjukkan bahwasannya ya, kita harus mensyukuri nikmat Allah berupa hidayah itu, dan kita harus menyadari ya bahwasanya urusan hidayah itu di tangan Allah. Ini sampai campitan. Sampun. Oh ya, sampai ayat ini ya, terakhir. Bahwasanya perkara hidayah itu Allah yang megang. Ya. Kita ini adalah umat yang menerima nikmat tersebut. Ya. Maka jangan seolah-olah kita itu kemudian sombong, aku umat muslim amalannya wes oke. Enggak. Kita diminta oleh Nabi sampai setiap hari itu disunahkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hidayah itu diminta. Untuk menjaga hidayah itu ya kita harus berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Meskipun kita umat yang dapat hidayah Islam, ya setiap hari kita dituntut untuk meminta, karena hidayah itu adalah pemberian dari Allah. Nah, pikiran seperti ini jangan sampai kemudian kita cukupkan untuk diri kita sendiri, termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita yang memegang ubun-ubun mereka siapa? Ya hadallah, Allah yang punya wewenang untuk hidayah. Siapa yang menjadikan mereka baik? Hadallah, Allah yang punya wewenang. Bukan hanya kita yang dapat hidayah, tapi anak kita juga. Maka kita doakan anak-anak kita di sepertiga malam agar anak-anak kita mendapatkan hidayah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala liyudhi'a akan menyia-nyiakan, ay liyuzila imanakum ay ajra salatikum. Imanakum di situ tafsiran para ulama tafsir adalah salatikum, pahala salat kalian. Pahala salat kalian. Nah, iman itu tafsiran para ulama adalah salat. Loh kok salat kenapa? Karena dulu para sahabat, ini sebab nuzul ayat ya, sebab turunnya ayat wa maka anallahu liyudhi'a imanakum. Para sahabat ketika mendengar perintah pindah arah kiblat, mereka bertanya pada Nabi, wahai Nabi, lah terus gimana sahabat-sahabat kita yang sudah meninggal sebelum syariat ini, sebelum syariat pindah kiblat? Ya kan? Kan tadi ayatnya li illa lina'lama may yattabi'ur rasul, kecuali agar kita tahu siapa yang mengikuti Nabi. Yang mengikuti Nabi berarti yang pindah ke arah kiblat. Loh, terus yang enggak pindah ke arah kiblat berarti enggak ngikuti Nabi, termasuk mereka yang sudah meninggal? Enggak begitu kata Allah. Enggak begitu, tapi apa? Wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menghapus salat kalian. Maksudnya salat mereka yang sudah meninggal itu enggak dihapus, meskipun salat mereka dulu menghadap Baitul Maqdis, ya. Pelajarannya apa? Pelajarannya salat di sini disebut dengan iman. Ya, salat di sini itu disebut dengan iman. Tanda bahwasanya salat adalah bagian terpenting dari agama yang menunjukkan keimanan seseorang. Okay. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia itu laraufur rahim, adalah maha pengasih, ar-rahim maha penyayang. Nah, rauf ya, itu kalau dalam tafsirannya disebutkan
adalah asyaddur rahmah, ya, rahmat yang lebih, ya, kasih sayang Allah yang lebih. Berarti tekanannya itu lebih daripada rahmat biasa. Ar-Rauf itu rahmat yang level tinggi, ya. Ar-Rahim ada di bawahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan syariat seperti itu, meskipun dengan arah pemindahan kiblat seperti itu, perintah Allah seperti itu, Allah tetap, ya, Allah menjelaskan dirinya itu adalah Rahim, ya, penyayang bagi seluruh hambanya, ya, secara umum kepada seluruh hambanya, secara khusus kepada orang-orang mukmin, ya. Allahu taala a'lamu bis-shawab. Ini dari kami beberapa catatan tafsir, ya, dari utamanya dari As-Sa'di dan yang selainnya dari beberapa kitab tafsir. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa kita amalkan masing-masing. Ya, demikianlah Bapak Ibu-ibu kajian tafsir pada malam hari ini. Yang perlu kita garis bawahi bahwa ajaklah teman-teman saudara-saudara kita untuk taklim di Al-Ikhlas ini, paling tidak mendapat 2 kebaikan. Pertama, mendapat amal jariah, yang kedua menjadi saksi kita di akhirat nanti. Saya selaku pembawa acara, apabila dalam membaca ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian pada malam hari dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.